Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Syafruddin dengan NIM 21059183. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kasus 1 dari akuntansi manajemen dengan Ibu dosen Ibu Erli Mulyani, SE, MSI. Yang pertama, soalnya. Berikut adalah soalnya. Marston Corporation memproduksi termometer sekali pakai yang dijual ke rumah sakit melalui jaringan agen penjualan independen yang berlokasi di Amerika Serikat dan Kanada. Agen penjualan independen ini menjual berbagai produk ke rumah sakit, termasuk termometer sekali pakai buatan Marston. Agen penjualan tersebut saat ini dibayar sebesar 18% komisi penjualan. Tingkat komisi ini digunakan ketika manajemen Marston membuat anggaran laporan laba rugi penyerapan berikut tahun depan. Berikut saya lampirkan anggaran laporan laba rugi dari Marston Corporation. Setelah menyelesaikan pernyataan tersebut, Marston telah mempelajari bahwa agen penjualan independen meminta kenaikan komisi menjadi 20% dari penjualan tahun depan. Hal ini merupakan permintaan kenaikan komisi ketiga kalinya yang diminta oleh agen penjualan independen dalam 5 tahun terakhir. Sebagai akibatnya, manajemen Marston memutuskan untuk menyelidiki kemungkinan untuk memperkerjakan tenaga penjualan sendiri untuk menggantikan tenaga agen penjualan independen. Controller Marston memperkirakan bahwa perusahaan harus memperkerjakan 8 tenaga penjual untuk menggarap penjualan di daerah itu, dan total gaji untuk tenaga penjual ini adalah $700.000, termasuk kompensasi karyawan. Tenaga penjual juga akan dibayar komisi 10% dari penjualan. Beban perjalanan dan hiburan diperkirakan sebesar $400.000. Setahun, perusahaan juga akan memperkerjakan manajer penjualan dan karyawan pendukung, yang mana gaji dan kompensasi karyawannya sebesar $200.000 per tahun untuk menyesuaikan promosi yang telah dilakukan oleh agen penjualan independen. Manajemen percaya bahwa anggaran untuk beban iklan tetap perusahaan akan meningkat sebesar $500.000. Soal pertama, dengan mengasumsikan penjualan sebesar $30 juta, buatlah laporan laba rugi format kontribusi untuk tahun depan untuk masing-masing alternatif berikut. Yang A, tingkat komisi agen independen tidak berubah yaitu 18%. Berikut anggaran laporan laba rugi dari Marston Corporation dengan komisi agen 18%. Lanjut, yang B, tingkat komisi agen independen naik menjadi 20%. Saya lampirkan anggaran laporan laba rugi Marston Corporation dengan komisi agen 20%. Yang C, perusahaan memperkerjakan tenaga penjualnya sendiri. Berikut anggaran laporan laba rugi Marston Corporation dengan memperkerjakan tenaga penjualnya sendiri, yaitu dengan komisi 10%. Yang kedua, hitunglah titik impas Marston Corporation dalam nilai penjualan dolar untuk tahun depan dengan asumsi yang pertama, tingkat komisi agen independen tidak berubah yaitu 18%. Jawabannya, rasio margin kontribusi sama dengan margin kontribusi per penjualan sama dengan $7.200.000 dibagi $300 juta, maka hasilnya 24%. BEP-nya sama dengan biaya tetap per rasio margin kontribusi sama dengan $6.800.000 dibagi 24%. Hasilnya
$28.333.333,33 dolar. Yang kedua, tingkat komisi agen independen naik menjadi 20% dengan cara rasio margin kontribusi sama dengan margin kontribusi dibagi penjualan sama dengan $6.600.000 dibagi $30 juta. Hasilnya sama dengan 22%. BEP-nya sama dengan biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi sama dengan $6.800.000 dibagi 22%. Hasilnya $30.909.090,91. Yang ketiga, perusahaan memperkerjakan tenaga penjualnya sendiri dengan cara pencarian rasio margin kontribusi sama dengan margin kontribusi dibagi penjualan sama dengan $9.600.000 dibagi $30 juta. Hasilnya adalah 32%. BEP sama dengan biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi sama dengan $8.600.000 dibagi 32%. Hasilnya $26.875. Yang ketiga, mengacu pada jawaban di bagian 1B, jika perusahaan memperkerjakan 3 tenaga penjualnya sendiri, berapa volume yang dibutuhkan untuk menghasilkan laba neta operasi jika penjualannya adalah $30 juta dan perusahaan tetap menggunakan agen penjualan independen dengan komisi 20% agar perusahaan memperoleh hasil operasi yang sama untuk kedua alternatif, yaitu rugi sebesar $200.000. Maka yang pertama, rumusnya target penjualan sama dengan biaya tetap dikurang target laba atau rugi operasi dibagi rasio margin kontribusi sama dengan $8.600.000 dikurang $200.000 dibagi 32%. Maka hasilnya $26.250. Yang keempat, tentukan volume penjualan yang harus dicapai agar tetap mendapat laba operasi yang sama, baik menggunakan agen penjualan independen atau memperkerjakan tenaga penjual sendiri. Untuk menghitung volume penjualan, di mana laba bersih operasi akan sama, baik ketika Marston menjual melalui para agen maupun menggunakan staf penjualan sendiri, maka kondisi ini terjadi ketika total biaya untuk kedua alternatif tersebut sama. Dengan cara total biaya 1 sama dengan total biaya 2. Total biaya variabel 1 ditambah total biaya tetap 1 sama dengan total biaya variabel 2 ditambah total biaya tetap 2. Rasio biaya variabel 1 ditambah total biaya tetap 1 sama dengan rasio biaya variabel 2 ditambah total biaya tetap 2. 78% X ditambah $6.800.000 sama dengan 68% ditambah $8.600.000. Maka 10% X sama dengan $1.800.000. X sama dengan $18 juta. Yang kelima, buatlah grafik dan tunjukkan laba untuk kedua alternatif berikut. Tingkat komisi agen independen naik menjadi 20% dan perusahaan memperkerjakan tenaga penjualnya sendiri pada grafik tersebut. Gunakan total pendapatan penjualan sebagai ukuran aktivitas. Berikut saya sertakan gambar grafik. Berikut adalah garis pertama mengarah ke area laba dan garis kedua mengarah ke area rugi. Kesimpulannya, perusahaan Marston lebih baik memperkerjakan staf penjualan sendiri karena hal ini akan meningkatkan laba bersih operasi penjualan. Laba bersih operasi penjualan perusahaan jika memperkerjakan staf penjualan sendiri adalah $1 juta. Sedangkan jika perusahaan memperkerjakan agen independen dengan komisi 20%, itu akan mengakibatkan kerugian sebesar $200.000. Baiklah, terima kasih.
Sekian hasil presentasi tugas kasus 1 saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.